Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update kembali terkait dengan drama hukum di kasus Joko Widodo untuk dugaan ijazah palsu, baik itu SMA ataupun juga kuliah universitas ya, yang merupakan lulusan dari UGM. Nah, poin yang paling semalam aku lihat cukup penting dan juga bagian kualitatif yang nggak bisa dipungkiri ini akan menjadi salah satu titik terangnya adalah pada saat Roy Suryo itu berdebat dengan kuasa hukum Joko Widodo bernama Yakub Hasibuan. Ada beberapa poin yang disampaikan Roy Suryo itu sebenarnya sangat masuk akal teman-teman. Tetapi ada juga beberapa poin yang disampaikan oleh Roy Suryo itu memang masuk akal secara hasilnya, tetapi secara sumbernya atau kevalitannya yang perlu dipertanyakan. Kita bahas dari kedua belah sisi ya, karena penting nggak penting kasus ini sudah menjadi perdebatan dan juga perhatian nasional, ya sudahlah kita kawal, kita lihat siapakah yang benar dan siapakah yang berbohong. Di poin yang pertama, kalau kita lihat keterangan dari Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Tuno Yudo Wisnu Andiko ya, yang mengatakan pada saat Joko Widodo itu diperiksa di Bareskrim bahwa untuk gelar perkara dari kasus ini, itu akan segera dilakukan dalam minggu ini. Artinya apa? Kalau sudah gelar perkara itu, sesaat lagi, setahu aku ya, akan ada penetapan tersangka. Dan dalam gelar perkara ini ada satu poin yang sedang ditunggu adalah hasil dari tim laboratorium forensik untuk mengecek ijazahnya Jokowi, identik atau tidak. Ingat ya, ijazah bukan skripsi, karena perdebatan sekarang ini juga nggak melulu terkait ijazah, tetapi juga terkait dengan skripsinya Joko Widodo. Nah, Roy Suryo dan juga Yakub Hasibuan dalam perdebatan semalam aku lihat di salah satu tayangan iNews TV, itu dia mempersoalkan terkait dengan data kualitatif Jokowi yang disampaikan pada tahun 2017, rekaman pada saat Pak Jokowi itu menyebutkan pembimbing, yaitu adalah Pak Kusmujo. Apakah beliau ini dikategorikan sebagai pembimbing skripsi atau pembimbing akademik? Maksudnya seperti apa? Ini salah satu poin yang menjadi perdebatan semalam. Berarti tadi hanya pembimbing saja, Mas ya? Memang hanya pembimbing saja, tapi jangan motong kalimatnya. Tidak disebutkan pembimbing skripsi maksudnya? Ya, pada saat kalimat ini. Jadi biar tapi maksudnya motong, Mas, tapi utuh kalimatnya Mas. biar semua clear, jangan seakan-akan Pak Jokowi berbohong. Pernah mengatakan, ini adalah dosen pembimbing skripsi saya, sekarang dosen pembimbing. Itu kan yang beredar, Mas. Pantaskah? Atau kemudian sopankah? Kalau itu dosen pembimbing akademik, tidak ditulis di skripsi, pantas gak? Apa hubungannya sama ditulis di skripsi? Oke. Isu ini, menurut aku pada topik ini, Roy Suryo cukup make sense dan juga masuk akal. Di tahun angkatanku ya, atau mayoritas orang-orang yang kuliah di tahun 2000-an lah, kita nggak tahu konteks tahun 85, kelazimannya, ini juga harus di cross-check ya. Biasanya kalau aku lihat baca skripsi temanku tuh dulu ya, zaman S1, aku ngobrol sama temanku yang lulus duluan gitu. Gimana sih kamu? Kok namaku nggak ditulis sih di skripsi kamu? Biasanya ya teman-teman ya, di skripsi itu pada saat kita mengucapkan terima kasih, itu dulu pada umumnya teman-temanku itu mengucapkan terima kasih sampai ke staff-staffnya, ke teman-teman, bahkan ke mantan pacar. Jadi buat kalian yang S1 dulu punya pacarnya siapa, nikahnya sama siapa, coba dicek di situ. Ada kan nama pacar tapi ditulis di skripsi padahal tidak menjadi menikah gitu. Itu banyak terjadi, tapi kan itu tahun 2000-an. Tapi apakah di tahun 1985, nggak tahu nih, budaya di UGM dan juga tahun itu, apakah sebuah kecommon-an, sebuah dalam tanda kutip kewajiban, orang-orang yang berjasa dalam skripsinya pasti bakal ditulis. Jangan seorang dosen akademik gitu ya, temen yang cuma satu kos aja, itu ditulis juga loh. Nah ini yang sedang coba dijelaskan oleh Roy Suryo gitu. Walaupun dari kuasa hukumnya Jokowi, karena mungkin dia juga S1-nya di Indonesia kan, mungkin S2-nya yang di luar negeri. Kalau di luar negeri, sama juga sih, terutama kalau di luar negeri S2 kayaknya nggak ada, S1 itu nggak ada tesis ya, atau skripsi ya. Kalau bahasa Indonesia kan skripsi, bahasa Inggrisnya kan tesis, begitu. Oke, ini adalah kecommon-an gitu, dan ini kan sebuah budaya gitu. Mas, ini kita ngomong. Karena dalam skripsinya beliau itu, yang di Agus skripsi itu, nggak ada nama Pak Kasmujo.
Padahal Pak Kasmujo diundang ke depan. Kan memang beliau bukan pembimbing skripsi. Loh, lah iya. Ini sudah Oke, ini konteks saya dari sudut pandang Roy Suryo gitu. Jangankan seorang pembimbing akademik gitu ya, temen satu kosnya aja atau mantannya aja kadang ditulis di situ. Memang ada kelaziman untuk poin ini Roy Suryo cukup masuk akal. Tetapi kita lihat nanti dari pihak UGM, apakah dari skripsi di tahun 85 tersebut tidak boleh gitu mengucapkan terima kasih kalau hanya sekedar teman tidak ada kontribusi dalam akademiknya. Itu kan biasa gitu kan, yang nggak ada kontribusi dalam akademik, tapi ditulis dalam skripsinya. Ini lebih kelaziman gitu ya. Nah, terkait dengan perdebatan tersebut, coba kita dengarkan secara utuh poin di mana Jokowi di tahun 2017 ya, yang berpidato di hadapannya Pak Kasmujo. Kita dengarkan secara utuh. Karena Roy Suryo kan juga beberapa kali aku lihat di beberapa media pernah bilang bahwa saya itu masih ingat Pak Jokowi itu dulu mengatakan bahwa Pak Kasmujo itu adalah pembimbing skripsinya. Tapi kan sekarang sudah mulai diralat, memang betul tidak ada statement pembimbing skripsi, tetapi secara interpretasi karena yang dibahas adalah skripsi. Apakah seperti itu? Kita dengarkan secara utuh poin-poin tersebut. Saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Oke. Dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Ini masih general. Pembimbing ini could be atau bisa jadi pembimbing akademik atau pembimbing skripsi atau pembimbing dalam kehidupan kampusnya. Kita nggak tahu ya budaya kampus saat itu di UGM tahun 85 seperti apa. Tapi ada tadi. Oke. Ke depan Pak Kasmujo. Kita dengarkan secara utuh di bagian yang ngebahas ini. Pak Kasmujo datang ke depan, salaman, berbicara lagi Pak Jokowi. Beliau itu dulu waktu membimbing saya. Seingat saya galak sekali. Beliau itu sewaktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Ini membimbing apa nih? Karena kan Pak Kasmujo di keterangan terbarunya mengatakan di tahun tersebut dirinya statusnya masih sebagai asisten dosen. Membimbing mungkin nggak? Mungkin aja. Karena kan Pak Kasmujo tugasnya adalah ngebantu dosen untuk mengajar plus juga membantu para mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam belajarnya, akademiknya, atau dalam perkuliahan secara umumnya. Ini masih general, belum ada spesifik apakah skripsi atau akademiknya. Lanjut lagi. Galak sekali. Saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Oke, ini lebih ke lip service ya. Ya nggak, saya nggak tahu yang berupa saya atau yang berupa Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Oke, karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Ini adalah bagian yang sangat fundamental. Dua hal yang dikritisi oleh Roy Suryo, katanya tidak ada tuh jurusan teknologi kayu, tetapi dari sesama alumni dari UGM di tahun yang sama yang mengklaim bahwa yang dari Mataram ya kalau nggak salah, mengatakan bahwa dia lulusnya juga sama dengan Jokowi, bahwa memang di saat itu tidak ada jurusan, tetapi kita yang memilihnya sendiri pada saat akhir masa perkuliahan. Mungkin seperti jurusan yang kayak market management gitu ya. Pada akhir studi kita, pada saat kita akan menulis tesis atau skripsi, kita itu bisa memilih antara yang manajemen manajemen keuangan, atau manajemen human capital atau SDM, atau yang lainnya. Lebih ke situ. Diarahkannya ke sana, tidak secara official adanya jurusan. Saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju, dibentak balik. Begitu maju, dibentak kok galak sekali. Oke. Karena begitu maju, dibentak balik gitu. Nah ini juga multi-interpretasi. Apakah maksudnya konsultasinya ke Pak Kasmujo atau ke dosen pembimbingnya yang diklaim adalah Profesor Sumitro? Nah, ini multi-interpretasi sih teman-teman, karena Jokowi tidak mengatakan secara gamblang bahwa saya konsultasi ke Pak Kasmujo
bolak-balik bentak. Bisa aja interpretasi dari kuasa hukumnya Jokowi kan mengatakan bahwa, dan juga teman-temannya bilang, ya memang kalau kami sebelum melakukan konsultasi ke dosen, pembimbing utama gitu, biasanya kami nanya dulu ke senior atau nanya ke asisten dosen. Kalau sudah lulus dari tahapan mereka, akan jauh lebih mudah pada saat kita mengajukan ke dosen pembimbing. Interpretasi ini adalah yang pro dengan Jokowi. Tetapi bagi yang kontra dengan Jokowi mengatakan, sudahlah ini kayaknya mengada-ada deh. Ini kesannya sudah sangat jelas indikasinya bahwa Pak Kasmujo diindikasikan adalah sebagai dosen skripsinya saat itu. Tapi secara literally, tidak ada statement Jokowi yang mengatakan dengan tegas bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi saya. Kenapa nggak dipanggil aja Prof. Sumitronya? Ya karena beliau kan sudah meninggal dunia, begitu. Tapi sekarang alhamdulillah, saya kira atas bimbingan Kasmujo. Atas bimbingan. Cita-cita saya kira sama banyak. Oke, bagian ini udah hal yang berbeda. Ngomongin soal cita-cita saya pengen kerja di perhutani A, B, C, dan D. Udah topik yang berbeda. Dari sini kalau aku lihat dari secara bahasa ya, tidak ada statement yang mengatakan bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi. Tetapi secara interpretasi, karena ada pembahasan terkait dengan skripsi, ini juga nggak clear nih, apakah ngomongin pembimbing utamanya Pak Kasmujo atau bukan. Karena sekali lagi ini adalah statement di tahun 2017, di mana tahun 2025 ini Pak Kasmujo mengatakan dengan tegas bahwa saat itu posisi saya masih sebagai asisten dosen, jadi tidak boleh melakukan pengajaran atau bahkan menjadi pembimbing akademik. Itu yang dinarasikan oleh Roy Suryo bahwa nggak mungkin asisten dosen itu bisa menjadi pembimbing akademik. Tetapi dari kuasa hukumnya Jokowi bilang, memangnya Anda siapa bisa mengatakan seperti itu? Ya, katanya kan Roy Suryo pernah menjadi dosen juga di UGM. Secara pribadi, aku setuju dengan Roy Suryo untuk bagian bahwa pada umumnya asisten dosen tidak mungkin menjadi pembimbing akademik. Biasanya pembimbing akademik itu kayak aku dosen di Thailand, teman-teman ya. Pembimbing akademik itu rata-rata adalah dosen lokalnya gitu. Karena mereka ada poin-poin untuk kayak pengabdian masyarakat begitu. Nah, terkait dengan Roy Suryo juga mengatakan bahwa kayak Profesor Sumitro juga itu dibilang katanya kan baru menjadi profesor itu pada Maret 1986. Sementara ijazahnya Jokowi itu kan lulus tahun 85. Ini bagaimana penjelasan dari UGM? Kita akan coba lihat nanti apakah penjelasannya masuk akal. Kita paham UGM adalah salah satu kampus terbaik di Indonesia, tapi dengan segala hormat, kita kan bukan negara maju ya teman-teman ya. Sekarang aja masih banyak tuh kan kasus-kasus oknum-oknum dari rektor yang melakukan A, B, C, dan D, kasus-kasus yang lalu yang mengindikasikan bahwa ada dugaan banyak ketidakprofesionalan, mungkin karena human error, karena budayanya belum siap, sistemnya juga belum matang. Jadi masalah human error dalam hal ini cukup tinggi sebenarnya. Dan Roy Suryo mengatakan bahwa dia sadar bahwa Jokowi tidak pernah mengatakan bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbingnya. Tetapi, katanya, nah, Pak Kasmujo ini, itu Pak Jokowi mengenal, ini sebagai dosen pembimbing saya. Memang dia nggak nyebutin pembimbing skripsi, memang. Ya, ini saya ngomong apa adanya, pembimbing saja. Tapi, dalam kalimat-kalimatnya, Bang Partai, itu jelas betul mengesankan, saya bolak-balik gitu. Oke. Itu adalah bagian interpretasi. Dan aku yakin pada saat nanti ada saksi ahli bahasa akan didatangkan dari dua belah pihak, baik dari tim jaksa ataupun juga dari tim yang menjadi terdakwa nantinya. Siapa yang lebih meyakinkan hakim, biarlah hakim yang memutuskan. Karena yang pada akhirnya yang bisa ngebuat keyakinan hakim itu yakin untuk memutuskan adalah dalam persidangan nanti. Hal-hal yang menjadi perdebatan di sosial media, aku rasa itu nggak bakal dipertimbangkan oleh hakim. Tetapi di Indonesia, no viral, no justice. Sekarang, apakah kalian lebih percaya narasi yang disampaikan Roy Suryo CS atau dari tim yang membela Joko Widodo? Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Sumara. Sampai jumpa.